Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pagi, Bu. Ya, semangatnya harus tetap pagi walaupun sudah Tetap siang. tidur. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rojak. Lilis. Kemana katanya? Itu Rabi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbal wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan tema indahnya kehidupan bermakna, yang mana nanti isinya itu ada pengertian iman, Islam, dan ihsan. Next. Siapa yang tahu pengertian iman? Percaya. Ini ada pengertian iman, tolong dibacakan. Doni. Ya, Mas Doni. Oh ya, Bu. Iman. Iman artinya keyakinan dalam hati yang paling dalam, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan jujur. Dan yang kedua, iman dalam agama. Islam artinya meyakini ada wujud Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, harian jadinya kiamat, serta pokok dan qadar. Oke, jadi pengertian iman di sini yakni keyakinan dalam hati, di mana kita tuh yakin kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadarnya Allah. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Next. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut iman dan amal soleh ini secara beriringan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya yakni sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Next. Sesuai dengan ayat yang tadi, tentu saja kita membahas tentang iman berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Yang pertama Allah, yang kedua kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab, iman
iman kepada Rasulullah. Yang kelima, Iman kepada hari dan yang terakhir, jadi iman manusia di sini itu bersifat dinamis, yang artinya iman kita itu tidak selalu ada di bawah atau di atas. Iman akan bertambah ketika kita selalu berada dalam amal kebaikan. Begitupun sebaliknya, iman kita akan berkurang ketika kita malas-malasan melakukan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Next. Yang artinya 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya melebihi dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang yang tidak dicintainya melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, membenci dirinya kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi sesuai dengan hadis ini, tidaklah seseorang itu merasakan nikmatnya iman kecuali mereka itu menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintainya, tidak melebihi selain keduanya. Kemudian orang yang beriman itu mencintai seseorang yang tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, membenci dirinya kembali kepada maksiat atau kekufuran sebagaimana ia membenci kembali dilemparkannya ke dalam api neraka. Next. Iman di sini memiliki 3 kriteria sifat, yaitu tolong dibacakan Mbak Intan. Yang pertama bersifat abstrak, tidak dapat diukur karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar keimanan seseorang. Yang kedua bersifat fluktuatif, artinya naik turun, bertambah dan berkurang. Terus mempunyai tingkatan, artinya setiap orang berbeda-beda tingkat keimanannya. Terima kasih. Jadi iman di sini itu bersifat abstrak. Jadi kita tidak bisa mengukur keimanan seseorang itu 50 atau 65% atau 75 dan seterusnya. Kemudian setiap orang itu memiliki tingkat keimanan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengejudge seseorang itu ketika melakukan maksiat imannya pasti sedikit, imannya sedang turun, itu tuh tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya yakni hakikat Islam. Next. Emir. Apa itu Islam? Ada yang tahu? Agama. Tolong dibacakan. Mas Syahrul, baca. Ikut dari Kata Islam secara bahasa dari kata aslam, Muslim, Islam dengan arti yang semati seperti berikut: tunduk, patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama heteronabi oleh Allah datang Nabi Muhammad SAW dengan perantara untuk seluruh umat manusia, keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang dimaksud Islam di sini adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia. Yang dimana agama Islam di sini itu sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang telah sempurna dan telah menyempurnakan syariat sebelumnya sesuai dengan firman-Nya.
yakni bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Selain itu terdapat juga firman-Nya yang lain. Next. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Next. Oh, mundur mana mas? Ya mas, Giri. Jadi ketika kita membicarakan tentang Islam, tentu saja kita itu tidak jauh dari yang namanya rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Dan yang pertama baca, yang kedua ngantuk tadi. Mantu apa? Ayo yang keras, yang ketiga menunaikan, yang keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Next. Selanjutnya yakni tentang ihsan. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsan yuhsin ihsan, yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun kita berada. Orang yang berbuat ihsan itu disebut muhsin. Sebut limis. Ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik. Setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Next. Nah, berdasarkan hal tersebut, akhlak dan ihsan adalah dua pranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Jadi ihsan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, ihsan kepada semua pemberian Allah. Next. Setelah kita mempelajari apa itu iman, Islam, ihsan, sekarang kita akan memahami hubungan iman, Islam, dan ihsan. Setelah itu, Lanjut dah. enggak. Setelah kita memahami setiap makna dari kata-kata iman, Islam, dan ihsan tadi, kita tahu bahwa apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Tentu pula dengan tindakannya. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala hal, termasuk hal ini, sehingga Allah menggolongkan manusia menjadi 3 macam dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah.
Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa manusia itu digolongkan menjadi 3 dalam mengamalkan ajaran Islam. Yang pertama, orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang berlebihan dalam mengamalkan sebagian kewajiban serta seringkali melakukan sesuatu hal yang terlarang. Kemudian yang kedua, orang yang tak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Dan yang terakhir, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban juga hal yang disunahkan serta menjauhi hal yang haram dan yang dimakruhkan serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Next. Selanjutnya yakni urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Iman, Islam dan ihsan ini akan membantu karakter manusia menjadi pribadi yang luar biasa apabila kita itu mengamalkannya dengan baik dan benar. Ada 6 hal yang bisa kita lakukan agar dapat menggapai hal tersebut. Yang pertama, taubat. Yang dimana taubat ini berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Kalau sudah bertaubat tapi masih mengulangi lagi, ya percuma. Jadi harus taubat lagi. Dan yang kedua, warok, menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara syubhat atau yang remang-remang hukumnya. Yang ketiga ada zuhud, yakni mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. Yang keempat, qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. Yang kelima, sabar, yakni menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Dan yang terakhir, tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sekarang Ibu punya 3 pertanyaan untuk kalian jawab. Mau ditunjuk atau mau angkat tangan dulu? Angkat kaki. Angkat kaki. Tahan itu di situ. Aku nak. Berapa menit, Pak? Masih kurang 9 menit. Kurang 8 sekarang. Monggo. Maju. Yang dapat nomor 1 maju. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rukun iman. Jadi rukun iman adalah 6 hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Yaitu pertama, iman kepada Allah, 2, iman kepada malaikat, 3, iman kepada kitab-kitab Allah, 4, iman kepada Rasulullah, yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan iman yang terakhir keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Betul? Apa salah anak-anak? Ya, selanjutnya yang nomor 2. Gimana sini? Baca soalnya dulu. Ada ke sana. Sebutan 5 rukun Islam secara tuntas. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa bulan Ramadan. 5. Menunaikan haji bagi yang mampu. Betul atau salah anak-anak? Betul. Baik, boleh duduk. Yeay, Salahnya yang nomor 3. Udah sudah 5. Dapat pahala. Apa arti ihsan dalam ajaran Islam? Islam adalah beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh seolah kita melihatnya, dan jika tidak bisa kita yakin bahwa Allah selalu melihat. Betul apa salah anak-anak? Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Kurang berapa menit? 7 menit. Tutup aja, gak apa-apa. 7 menit. Kesimpulan mana ya? Contoh.
Terserah wes, kalau sudah nggak ada yang disampaikan ditutup. Baik. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Rokok, boleh Sebelum nggak? kita tutup, mari kita membaca doa bersama-sama. Next, Emir. Hai. Next. Nah, ini doanya. Robbana. 1, 2, 3. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.